Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Faif dengan NIM 210301501 dari kelas PJKRG. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengembangan industri olahraga. Baiklah, materi pertama yaitu dasar pengembangan industri olahraga. Nah, olahraga merupakan industri yang terus berkembang. Mengapa dikatakan demikian? Karena olahraga ini dapat menyebabkan yang pertama, event olahraga mendatangkan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik seperti Grand Prix, Olimpiade, Piala Dunia, Asian Games, SEA Games, PON, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu event olahraga ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, jenis industri olahraga. Yang pertama itu produk pasaran dan sarana olahraga seperti sepatu olahraga, pakaian olahraga, bola, raket, shuttlecock, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jasa penjualan kegiatan cabang olahraga atau industri olahraga berbasis event. Nah, dalam penyelenggaraan industri olahraga, wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Adapun tujuan keolahragaan nasional ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 4 terdiri atas yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kemudian yang kedua itu prestasi. Ketiga, kualitas manusia. Keempat, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia. Yang kelima, sportivitas. Yang keenam, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, memperkukuh ketahanan nasional. Dan yang terakhir yaitu mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Selanjutnya kita melangkah ke materi pelaku industri olahraga. Pelaku industri olahraga adalah subjek perorangan maupun kelompok atau organisasi pemerintah yang melakukan kegiatan dalam bidang industri olahraga, baik itu produksi atau distribusi dalam bentuk barang dan jasa. Nah, pelaku industri olahraga terdiri dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, atau event, dan organizer. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dalam Pasal 78 disebutkan pelaku industri olahraga ini terdiri dari yang pertama, pemerintah, yang kedua, pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Yang akan kita bahas yang pertama itu pemerintah. Sebagaimana dunia usaha dan industri membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal dan infrastruktur. Pemerintah sebagai penguasa tertinggi sebuah negara memiliki peran dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kedua, menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha dengan melakukan pengarahan, bimbingan, pengaturan, serta pengawasan dengan membuat perundang-undangan atau peraturan bersama dengan DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Yang ketiga, menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Dan yang terakhir, membelanjakan pendapatan negara untuk keperluan kebutuhan pemerintah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, menurut Gu Munggilung pada tahun 2016, proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, faktor produksi alam. Faktor ini merupakan faktor produksi pokok yang paling penting dalam rangka persiapan, pengadaan, dan pengembangan industri. Kemudian yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Pada faktor ini yang paling penting adalah sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor ini tetap berupa modal tetap seperti gedung, mesin, alat-alat, dan modal kerja yang paling penting. Dan yang keempat itu faktor produksi kemampuan berusaha. Faktor ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Kita akan melangkah ke materi yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat industri adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil teknologi modern. Masyarakat industri terdiri atas masyarakat produksi, masyarakat konsumsi, dan masyarakat luar negeri. Masyarakat produksi dalam melakukan kegiatan produksinya ini tentunya membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menunjang kegiatannya. Faktor produksi tersebut antara lain bahan-bahan produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship atau pengusaha.
Masyarakat konsumsi merupakan pemilik faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha, sehingga juga menawarkan faktor-faktor produksi tersebut kepada masyarakat produksi atau produsen. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat konsumsi untuk memperoleh penghasilan, antara lain yang pertama profit atau laba, yang kedua interest atau bunga, yang ketiga wage atau gaji atau upah, dan yang terakhir itu rent atau sewa. Masyarakat luar negeri ini juga mempunyai peran dalam kegiatan industri dalam negeri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat luar negeri ini sebagai produsen. Yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Yang ketiga, masyarakat luar negeri sebagai ahli. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri sebagai investor. Baiklah, kita melangkah ke materi bentuk industri olahraga. Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional, promosi, eksibisi, dan festival olahraga, atau keagenan layanan informasi dan konsultasi keolahragaan. Ciri khas industri olahraga adalah menyatukan antara kepentingan ekonomi dan bisnis tersebut dengan prestasi di dalam olahraga itu sendiri. Bentuk industri olahraga sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 terdiri atas yang pertama prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan disewakan. Yang kedua, jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional. Yang ketiga, masyarakat yang melakukan industri olahraga dapat bermitra dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, dalam melaksanakan kemitraan masyarakat berbentuk badan usaha, memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Selanjutnya kita masuk ke materi pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia tahun 2005 dijelaskan bahwa pengembangan industri olahraga ini dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional, sehingga tujuan dari industri olahraga ini sebenarnya adalah terciptanya kemandirian dan keprofesionalan olahraga di Indonesia. Menurut Setiawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan industri olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah membantu para pengusaha dan calon pengusaha untuk memberikan informasi mengenai bantuan dana perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan modal sehingga mampu bersaing dengan perusahaan asing. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga, mengoptimalkan trik pemasaran produk. Dan yang keempat itu mempererat jaringan usaha dan kerjasama usaha. Yang kelima, membentuk mental usaha dan kewirausahaan yang kuat. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia meliputi yang pertama, kemitraan yang saling menguntungkan. Yang kedua, pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Yang ketiga, memfasilitasi perwujudan dan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.